Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 11 ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Quick Analyze di Microsoft Excel. Ya, jadi di Microsoft Excel ini ada satu fitur yang bisa otomatis menganalisis data yang ada di sel, dan namanya Quick Analyze atau analisis dengan cepat ya. Ya, tapi persyaratannya kita harus membuat satu tabel dulu yang sudah ada isinya tentu saja. Di sini contohnya adalah tabel penjualan semua item per bulan. Dan di sini saya kelompokkan bulannya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, sampai Mei. Nah, untuk di tabelnya saya akan langsung buka tabelnya untuk Quick Analyze. Nah, di sini ada satu tabel. Untuk tabelnya saya beri nama tabel penjualan Kopi Koko di bulan Januari sampai Mei tahun 2023 ya. Ya, ini mah untuk contoh aja. Jadi saya buatnya tahun 2023. Nah, di tabel ini berisi nama menunya ada apa saja. Terus itu ceritanya terjual di bulan itu berapa ya. Jadi di sini ada kopi americano, kopi takar, kopi arabica, sampai teh leci. Di sini saya hanya membuat 15 menu saja untuk sebagai contoh. Nah, ini juga untuk sebagai contoh hanya memuat sampai 5 bulan saja. Ya, untuk angka setiap bulannya ini diisi berbeda. Ya, jadi ada yang paling tinggi itu apa, nanti paling rendahnya apa, sampai nanti di bulan Mei juga paling rendahnya beda gitu ya. Tiap itemnya ada paling rendahnya dan ada paling tingginya gitu. Ini untuk contoh saja. Nah, untuk totalnya ini saya kosongkan terlebih dahulu karena kita akan menjumlahkan dari penjualan di sini totalnya dan mengikuti tabel harga di sini. Jadi itu ceritanya beda tabel ya. Untuk tabel yang berbeda ini bisa disimpan dalam satu sheet atau bisa juga disimpan dalam sheet yang lain. Ya, untuk harganya juga ini hanya perkiraan saja. Ya, mungkin nanti boleh berbeda kalau kalian membuat contoh. Tapi di sini untuk contoh harganya perkiraan saja. Ya, di sini saya samakan dengan harga yang ada di kota Bandung ya. Nah, untuk mencari total, baik untuk total ini akan dipilih tidak menggunakan operator sum dengan diketik, tapi masih menggunakan quick analyze juga. Baik, untuk pertama saya akan mencari tahu dulu berapa sih jumlah yang paling banyak dari data yang ada di sini dan jumlah yang paling sedikit dengan menggunakan quick analyze ya. Pertama-tama untuk menggunakan quick analyze kita harus menseleksi terlebih dahulu si datanya. Nah, ini yang perlu diseleksi hanya perlu angkanya saja. Ya, sel angkanya saja. Untuk menseleksinya bisa kalian drag seperti ini atau bisa juga menggunakan keyboard dengan tekan shift lalu tekan panah bawah dan panah kanan yang ada di keyboard, sama saja. Nah, kalau sudah kalau udah diseleksi, kalian pilih di sini ada yang namanya quick analyze formatting,
kayak gini. Saya zoom dulu. Jadi di dalam menu menu home, di sini ada yang namanya style, ada yang namanya conditional formatting. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk menggunakan color scale untuk mencari mana nilai paling besar dan nilai paling tingginya. Nah, untuk memudahkan biar lebih gampang kelihatan mana yang besar, mana yang kecilnya, yang besar misalkan ini warnanya, warna hijau, sedangkan untuk yang paling kecil pakai warna merah. Nah, kita bisa langsung pakai formattingnya yang ini. Diklik aja menunya. Nah, nanti di sini akan memperlihatkan nilai yang besar itu. Kalau di sini ya formattingnya, nilai yang besar itu pakai warna merah. Nah, sedangkan yang paling kecilnya warna hijau. Nah, mungkin untuk sebagian orang ini kebalik formatnya. Jadi kalau untuk sebagian orang, biasanya untuk warna merah itu warna yang paling rendah, dan warna hijau itu warna paling tinggi. Gitu, jadi hati-hati. Jadi di sini kita nggak bisa langsung pakai conditional formatting yang ada di template, tapi harus sedikit kita ubah. Ya, jadi ini langsung kita seleksi lagi, atau kalau belum dilepas seleksiannya, ini di aja kayak gini ya. Yang penting si datanya harus tetap terseleksi. Lalu kita ubah si rules-nya. Di sini ada yang namanya manage rule. Kalian klik manage rule. Nah, nanti di sini ada muncul Windows Conditional Formatting Rule Manager. Nah, di sini kalian harus klik edit rule. Nah, di mana Windows ini nanti akan tersedia warnanya, supaya nanti enggak balik-balik, warnanya harus kita ubah. Jadi untuk yang paling kecil, kita ganti warnanya ke warna merah. Nah, untuk yang paling tinggi, ini kan harusnya yang paling aman ya, kita ganti warnanya ke warna hijau. Kalau sudah, oke, terus apply, dan oke. Nah, nanti akan berpengaruh ke tabelnya. Di sini kita bisa lihat bahwa angka yang paling kecil itu warnanya warna merah, ya, karena ini tuh menandakan ini angka atau nilai yang paling rendah. Gitu. Nah, sedangkan untuk angka yang paling besar, warnanya pasti akan hijau pekat, seperti ini. Yaitu penggunaan quick analyze yang sama ya, menggunakan skala warna. Dan mungkin warnanya juga nggak bisa sembarangan ya. Jadi kalau untuk ngasih warna itu harus sesuai ketentuan umum, atau sesuai ketentuan atau sesuai format di tempat masing-masing kali ya. Jadi kalau warna merah itu tandanya bahaya atau kurang, warna hijau itu artinya aman. Ya, kayak gitu. Jadi harus diubah dulu format warnanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menambahkan tabel chart, di mana tabel chartnya ini kita harus membuat sendiri, tapi akan dibantu diproses oleh Excel-nya berdasarkan data yang ada. Ya, nah data yang adanya yaitu ini ya, dari data tabel penjualan. Nah, pertama-tama kita masuk ke menu insert. Lalu di menu insert akan muncul ribbon chart. Di sini ada ribbon chart. Nah, di ribbon chart ini ada berbagai macam chartnya ya. Ada tabel barnya, ada yang bar, kolom, 3D kolom, 3D, terus ada yang 3 map,
Subburst, sampai ada yang pie chart juga ada. Nah, ini mah dipilih sesuaikan saja dengan selera, tapi biar kelihatan lebih jelas tiap bulannya itu mana yang naik turun, saya sarankan sih pakai yang kolom aja. Ya, untuk membuat si kolomnya ini langsung aja kalian pilih template kolomnya pakai yang mana. Nah, biasanya sih paling umum pakai yang kayak gini ya, setelah thread column, biar kelihatan eh, yang paling tingginya tuh apa gitu di bulan itu. Terus ini diwakilkan juga sama warna, jadi nanti kita bisa lihat penjualan di bulan Januari itu segimana si Americano ini. Di bulan Mei, mana nih yang paling tinggi? Ya gitu, kalau ini dipisahnya per bulan. Nah, kita juga bisa mengedit si stylenya di sini di bagian atas. Ya, di sini ada beberapa style, bisa kalian pilih, sesuaikan saja dengan tema. Ini yang paling simpel mungkin ya, pilih saja ini. Terus juga di sini ada switch row column atau select data. Gitu. Jadi kita bisa memilih data yang mana aja nanti yang mau ditampilkan. Mau per bulan, mau per menu. Nih, kalau misalkan per bulan, nanti kita bisa tahu, oh bulan Januari nih, yang paling tinggi itu misalkan apa nih? Oh, yang warna abu. Warna abu itu berarti teh leci. Di bulan Februari, yang paling tinggi itu abu tua, kopi, karamel, cookie. Kalau di bulan April, apa nih? Nah, di sini langsung kelihatan juga. Kalau yang paling tinggi itu kopi almond, dia langsung muncul si nama apa namanya, nama menunya dan angkanya. Oh, paling rendah apa nih? Misalkan di sini paling rendah bulan April. Oh, teh tarik nih cuma 9. Di bulan Februari pandan latte cuma 10. Kayak gitu. Jadi kita nggak harus apa namanya, nggak harus capek-capek lagi bikin chartnya. Ini langsung dibuatkan oleh Excel. Nah, mungkin yang perlu kita perbaiki adalah chart detailnya di sini. Kita bisa ganti namanya jadi chart penjualan kafe Ovo 2023 misalkan. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata si tabel chartnya itu ada di sini, ini bisa kita pindah-pindahkan juga. Misalkan kita pindahkan ke sebelah sini, atau bisa juga di bawahnya. Atau bisa juga kita copy terus pindahkan ke sheet baru. Bisa juga di resize. Ya, kayak gitu. Jadi tinggal di copy aja atau di paste, ini boleh di delete. Jadi nanti si tabelnya itu ada di sheet yang berbeda, misalkan. Bisa. Ya, itu untuk menambahkan quick analyze. Baik, itu kalau kita menggunakan fitur-fitur yang ada di menunya. Nah, sedangkan kalau untuk quick analyze, sebetulnya dia akan muncul ketika kita menseleksi datanya seperti ini. Nah, quick analyze-nya akan muncul di bagian bawah sini. Ya, jadi kita nggak harus lagi apa namanya, cari si ribbonnya di mana, si menunya itu harus di mana. Kita tinggal seleksi datanya aja, nanti akan muncul pilihan quick analyze di bagian bawah data yang kita seleksi. Ya, kayak gitu. Nah, terus nanti di sini kita bisa pilih barnya, color scale-nya mau yang mana, color scale-nya, chart-nya mau yang kayak gimana, total, tabel, berarti di sini udah lengkap. Gitu. Jadi kita nggak harus cari lagi menunya di mana tadi di atas. Kalau lupa, ya tinggal seleksi aja datanya, nanti akan muncul quick analyze di bagian bawah sini.
Nah, sekarang kita akan coba isi si tabel jumlah, si kolom jumlah ya, yang ada di sini. Ini juga sama, jadi kita nggak perlu lagi eh, klik sama dengan zoom satu per satu atau klik zoom satu dulu lalu ditarik. Kita tinggal seleksi semua datanya, terus pilih quick analyze, terus nanti di sini ada total, kita pilih zoom. Nah, di sini zoomnya ada dua. Ada zoom yang di bawah sini, yang pertama, dan zoom yang kedua. Bedanya, kalau zoom yang biru ini, dia akan mengisi di baris paling bawah. Dia akan mengisi di baris paling bawah. Tapi, kalau kita lihat bentuk tabelnya yang sudah dibuat, zoom itu harusnya ada di kolom sebelah sini. Nah, jadi kita pilihnya total zoom-nya zoom yang ini, supaya memunculkan datanya di sebelah kanan ya, di kolom sebelah kanan. Kayak gini. Nah, karena data yang kita seleksi tadi sudah pakai quick analyze, pakai warna, jadi nanti di sini akan otomatis pakai warna juga. Tapi kalau misalkan ini nggak perlu, dirasa tidak perlu, ini boleh dihapus dulu, karena nanti ini formatnya masih nyambung dengan ini, sedangkan kita perlunya data ini terpisah, itu tidak nyambung dengan ini. Berarti kita harus pilih quick analyze lagi, seperti ini. Ya, jadi ini hanya untuk khusus di kolom total aja. Gitu. Ya, nah sekarang kita akan menambahkan jumlah. Untuk mengisi jumlah di sini, dan harganya ternyata ada di tabel yang berbeda, ini nggak jadi masalah. Jadi untuk menggunakan operator aritmatik, itu nggak perlu di tabel yang sama, ataupun di sheet yang sama juga nggak masalah. Nah, contohnya di sini saya akan menyalin terlebih dahulu si tabel harganya. Saya salin, terus saya paste di sini. Ya, di sini. Nah, misalkan tabel harganya di sheet yang berbeda seperti ini. Nah, ini nggak jadi masalah ya. Jadi kita tetap bisa pakai operator aritmatika. Caranya, klik sel yang mau kita kalikan sama dengan, nah, perkalikannya itu dari total terjual, lalu kita kali masuk ke sheet yang kedua, kalinya yang ini. Gitu. Ya, nah, nanti di formulanya dia akan otomatis di sini akan ada nama sheet sumber datanya, terus dipisah sama tanda seru, dan di sini adalah alamat selnya yang akan dikalikan. Kalau sudah di enter saja, nah nanti isinya sama ya, hasilnya itu perkalian antara sel yang ada di sini dan sel yang ada di sini. Itu ini nggak masalah. Nah, untuk sel yang bawahnya, ini tinggal kita tarik aja ke bawah. Nah, nanti semuanya akan ikut terisi. Kayak gitu. Ya, jadi untuk operator aritmatika, itu tidak perlu sel yang sama satu sheet, tapi juga bisa digunakan pada sheet yang berbeda. Gitu. Nah, nanti di sini boleh kita tambahkan lagi quick analyze-nya. Pakai color scale, terus misalkan kalau mau diubah si fungsinya, color scale-nya, baru kita pilih ke sini manage rule-nya. Misalkan warnanya biar lebih terang, ganti warnanya ke hijau lebih terang. Nah, kayak gini. Jadi ini lebih kelihatan. Misalkan yang total nggak perlu. Kalau kita mau menghapus formatannya kayak gini,
Oke, ini kan udah ada formatnya. Kita bisa pilih conditional formatting, terus clear rule. Jadi di sini nggak perlu ada apa tadi, conditional formatting dari quick atau quick analyze yang menggunakan warna. Ya, itu untuk menghapusnya. Baik, itu aja. Ya, jadi untuk mencari 11 ini, pertama kita menggunakan quick analyze untuk untuk menggunakan color scale. Ya, jadi untuk menggunakan color scale itu ada dua cara. Cara pertama yaitu menggunakan ribbon yang ada di sini atau quick analyze yang ada di bawah sini. Nah, terus untuk mencari total juga sama, atau sum kita nggak perlu ketik sum satu persatu, tapi kita bisa seleksi terlebih dahulu datanya, terus pakai quick analyze. Nah, di quick analyze juga di sini ada beberapa fitur lain ya. Jadi tidak hanya total, sum, di sini juga bisa milih average, count, terus persen juga, tabel juga di sini bisa pivot, tabel, more, spark, line, dan lain semacamnya. Mungkin ini nanti akan kalian butuhkan. Ya, jadi untuk menggunakan menganalisis data itu cukup mudah di Excel. Kita nggak perlu warnain satu persatu, cukup seleksi saja datanya, lalu pilih quick analyze, pilih color scale-nya. Nah, bisa juga pakai data bar sebetulnya ya, tapi ya kayak gini atau kayak gini ya, bisa macam-macam formatnya. Ya, di sini juga ada buat clear formatnya. Kalau mau dihapus warnanya, ya pakai clear format. Gitu ya, itu saja untuk materi minggu ini. Silakan mencoba, dan nanti ada tugas buat absensi. Tugasnya kalian akan diminta bikin contoh tabel seperti ini, lalu dibuat quick analyze-nya menggunakan color scale seperti ini ya, dan juga diminta dibuat bar seperti ini ya, jadi ada formatnya. Itu untuk tugas absensi. Nah, untuk minggu depan kuliahnya masih online, itu akan ada kuis ya. Jadi kuisnya kita geser ke minggu depan. Nah, untuk kuisnya nanti lebih soalnya itu ke fungsi logika ya, pakai if sama dengan berapa, nanti muncul nilainya berapa, seperti itu. Baik, itu saja untuk minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.